Dalam berbagai kesempatan, gubernur selalu mengklaim bahwa saya berhasil karena saya bekerja atas kajian ilmiah. Menjadi sebuah pertanyaan serius. Apakah belajar jam 5 subuh dalam rangka meningkatkan disiplin dan etos kerja adalah sebuah kajian ilmiah? Saya dalam perspektif ini tidak membahas lebih jauh tentang semua soal yang juga sudah dibahas di masyarakat. Saya ingin menilai kebijakan ini dari perspektif tipologi kepemimpinan. Dari tipologi kepemimpinan, kita pahami benar bahwa Victor Bungtilu Laiskodat adalah seorang figur pemimpin yang selama 5 tahun kepemimpinannya di NTT sebagai gubernur telah menjadikan semua kebijakan sebagai sumber kontroversi dan kegaduhan. Banyak soal yang dilahirkan melalui kebijakan justru menghasilkan riuh rendah tanpa ada solusi yang pasti. Cukup aneh bahwa kegaduhan-kegaduhan itu justru dirayakan. Kegaduhan-kegaduhan itu justru dinikmati sebagai sebuah prestasi. Dan lebih aneh lagi dalam konteks belajar jam 5 pagi ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahkan dengan penuh kebanggaan mengatakan bahwa hanya NTT ini adalah satu-satunya provinsi yang menerapkan pukul 5 sebagai waktu mulai belajar. Serendah itukah kita harus memasang punggung kita, memperbudak diri, agar bisa mendukung, merasionalisasikan sebuah kebijakan yang sesungguhnya tidak irasional. Memang bisa dipahami bahwa Kadis yang masih dalam kondisi traumatis karena sempat kehilangan jabatan beberapa waktu terakhir akibat dinilai kurang berprestasi, tidak memiliki kemerdekaan untuk memberikan pertimbangan. Sangat tidak logis bagi kita menambah jam belajar, memulai kegiatan belajar pukul 5 pagi hanya untuk target lulus di universitas-universitas terkemuka nasional. Apakah memang di perguruan-perguruan tinggi seperti UI, UGM, ITB sudah menerapkan pukul 5 pagi sebagai waktu mulai kuliah, sehingga di NTT perlu melakukan penyesuaian untuk kepentingan dan penyesuaian untuk waktu belajar tersebut? Lalu menjadi pertanyaan juga, keunggulan seperti apa yang sedang kita kejar pada pukul 5 pagi yang dinilai mungkin keunggulan itu sebelumnya tidak pernah kita kerjakan? Lalu dalam konteks keamanan, apakah pihak kepolisian memiliki kesanggupan untuk mengawali, menjaga perlindungan bagi begitu banyak siswa yang tempat tinggalnya justru menyebar di seantero kota Kupang? Tapi itulah tradisi asal omong, yang penting lidah bergoyang. Semangat berapi-api menutup irasionalitas. Aneh bin ajaib, semua kontroversi, pertentangan, omong kosong dirayakan dan dinikmati sebagai prestasi. Hal yang tidak terlihat, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun dibanggakan. Saya adalah gubernur terbaik, gubernur yang bisa dikenang sepanjang masa. Saya berhasil karena setiap program yang saya luncurkan didasarkan hasil kajian dan bukan hasil mimpi semalam. Atau saya ini adalah gubernur yang bukan gubernur biasa? Benar, Victor Bungtilu Laiskodat adalah gubernur yang tidak biasa. Ia adalah gubernur yang berhati sangat damai,
merayakan semua kontroversi kebijakannya. Ia adalah gubernur yang siap secara fisik berkonflik dengan masyarakat dengan alasan demi masyarakat itu sendiri. Hanya Gubernur Victor Bung Tilulai Skodat yang dengan tegas dan lugas mengklaim dirinya sebagai profesor penjahat pada pertemuan forum kepala desa se-Nusa Tenggara Timur yang dihadiri Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur dan juga pejabat-pejabat setempat. Menghadapi kebijakan yang aneh-aneh ini, banyak orang berpikir, apakah benar pemimpin-pemimpin kita memang belajar dan menggurui ilmu-ilmu yang normatif untuk kepentingan pembangunan? Ataukah aneh-aneh ini justru kita terlampau mengagumi ilmu hitam, lalu hal yang positif justru terabaikan? Dari kebijakan ke kebijakan orang juga bertanya, apakah ke depan kita harus seperti ini terus? Tapi ada teman dengan jenakahnya dia memberikan jawaban, kita sudah salah pilih, makanya sekarang anak-anak sekolah jam 5. Kalau tahun 2004 kita salah pilih kembali, sangat mungkin kita sekolahnya jam 12 malam. Saya pikir apa yang dikatakan itu adalah seloroh. Tetapi dia mengingatkan kita untuk berpikir rasional. Satu hal yang selalu saya ingatkan kepada setiap pemimpin siapapun dia, untuk tetap berpegang pada kata-kata bijak yang selama ini selalu diucapkan orang dalam konteks kepemimpinan. Anda boleh menipu satu orang, tapi hanya untuk satu kali. Anda boleh menipu banyak orang untuk satu kali, tapi Anda tidak bisa menipu semua orang untuk selama-lamanya. Perspektif. Jadikan ini sebagai channel favorit. Salam.